Halo semua, selamat datang di channel Gatul Kuatik. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sebuah tema pada aquascape design yang mana itu dihindari oleh para pemula. Nah, buat yang sudah mahir atau pro mungkin ini tidak berlaku ya buat kalian. Oke, baik, di sini saya akan menunjukkan beberapa gambar yang mungkin akan saya evaluasi, saya tunjukkan pada teman-teman semua. Kenapa sih tema desain seperti ini, itu tidak cocok bagi para pemula? Nah, langsung saja yang pertama gambar ini. Gambar pada aquascape ini temanya itu natural ya teman-teman, sangat bagus, perspektifnya bagus, antara kecil besarnya rasionya sangat bagus ya, jadi intinya tidaklah besar daun dan pegunungannya, jadi sangat ideal sekali aquascape ini. Nah, kenapa sih aquascape ini harus dihindari bagi pemula, bukannya mayoritas itu tanamannya moss? Ya betul sekali, tanaman moss itu cenderung gampang banget teman-teman. Tapi di sini kalian harus dituntut untuk bisa melakukan perspektif atau rasio objek skala besar kecilnya itu imbang, yang mana sehingga tidak aneh ketika daun lebih besar daripada pohon, daripada gunung itu ya. Nah, itu sulit untuk dilakukan oleh pemula. Terus yang kedua, ketika kalian menggunakan seperti ini, nah menjaga agar moss selalu bersih, tumbuh bagus tidak menguning, tidak beralga itu sulit teman-teman, kalian harus memiliki spesifikasi akuarium dan jam terbang yang tinggi agar tank kalian itu bisa minim tumbuhnya alga, jadi tema-tema seperti ini sebaiknya dihindari buat kalian yang masih pemula dan ingin bikin sendiri dihindari, kecuali kalian sudah punya pengalaman yang banyak dan yakin sukses untuk menumbuhkan tanaman seperti ini dengan tema yang seperti ini. Kemudian yang temanya itu banyak mengandung tanaman karpet, nah itu, bisa kalian lihat ya di sini, di foto ini, itu banyak tanaman karpetnya, kalau tidak salah itu mengguna cuba, dan ada sedikit air gelas, itu bukan tanaman yang gampang, jadi pemula sendiri itu, ketika bikin aquascape ya, baik itu pemula yang datang kepada saya, yang chatting, itu rata-rata pasti dia ingin memiliki karpet, dengan spesifikasi tank yang apa adanya itu dan kebanyakan ketika saya bilang itu pasti mati, dia juga tetap bahasa Jawanya itu ngeyel. Atau tetap melakukan hal itu, padahal sudah kemungkinan besar pasti mati. Nah, buat kalian yang mendengar informasi ini sebaiknya kalian hindari, ya tanaman karpet, khususnya untuk tema seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, kalian perhatikan foto ini. Foto ini tuh didominasi oleh tanaman karpet, ya dari jenisnya kalau gak monti, ini cuba dan starogin, iwagumi intinya tema iwagumi. Iwagumi ini tidak segampang yang kalian bayangkan, jadi kebanyakan dari pemula itu menggunakan carpet seed untuk tanaman ini, nah sedangkan carpet seed itu bisa kita katakan bukan true aquatic 100% gitu ya, dia hanya akan hidup sementara di tank kalian. Jadi hindari yang namanya carpet seed, jadi apabila emang kalian menginginkan untuk menumbuhkan tanaman karpet, belilah yang memang true aquatic seperti air glass yang sudah dewasa, Monte Carlo yang sudah dewasa, baby tier atau tanaman yang memang sudah jelas-jelas itu tanaman akuatik. Bukan dari biji gitu ya teman-teman. Oke, untuk poin selanjutnya yang wajib kalian hindari adalah tema-tema yang bersifat imajinasi, atau tema-tema hayalan gitu ya. Yang mana ada kayu atau batu pulau yang menggambar seperti avatar, ada jembatan-jembatannya seperti itu. Kita fokus ke foto pertama. Di sini ada seperti pulau yang mengambang. Jadi begini teman-teman, uniknya pemula, bahkan ketika saya pemula dulu juga. Tema-tema seperti ini, itu sangat muncul di kepala kita ya. Ketika kita melihat aquascape itu imajinasi kita ingin ada jembatan-jembatannya, ada pulau yang terbang mengambang, kemudian ada rumah-rumahan selagam macam itu. Nah, kenapa ini harus dihindari bagi pemula? Untuk hal-hal yang seperti ini, tema-tema seperti ini, itu bikinnya ribet teman-teman. Jadi pemula itu akan dipusingkan oleh bagaimana sih cara bikinnya. Ketika akhirnya terpaksa bikin dengan info yang minim, hasilnya akan jelek tidak bisa dinikmati, benangnya kelihatan, tatanya salah, karena pemula sendiri umumnya itu tidak tahu bagaimana caranya menata komposisi hardscape dengan baik sehingga kelihatannya itu pain. Dan yang kedua ya, itu tanamannya belum tentu tumbuh. Jadi sehingga batunya ngambang, tanamannya gak tumbuh, malah tumbuh algae, jadi itu sangat-sangat tidak bisa dinikmati, jadi ujung-ujungnya kalian fokus ke hardscape-nya. Sehingga tanamannya itu terlupakan, padahal esensinya itu di tanamannya itu sendiri,
Sehingga ketika tanamannya gak tumbuh ya aquascape kalian akan jelek. Nah terus kemudian yang kalian harus hindari lagi adalah tema-tema air terjun atau waterfall yang menggunakan pasir. Banyak sekali atau mayoritas pemula yang baru mau main aquascape pasti itu mintanya itu air terjun, menggunakan pasir silika. Nah kenapa saya tidak sangat menyarankan tema ini gitu? Ya pasti karena tema ini kurang natural ya, jadi bukan tiruannya alam. Bukan replika alam itu sendiri ya, tapi seperti miniatur, yang mana itu kurang original, kurang alami. Nah faktor sebenarnya bukan itu sih, itu hak-hak kita. Kenapa saya memilih ini sebagai salah satu yang kalian harus hindari, karena di tema air terjun ini mayoritas menggunakan pasir silika. Pasir silika itu kan putih bersih rawan kotor, mampet sehingga kalian disibukkan untuk memanten kelancaran pasir air terjun kalian. Dan ketika kalian gak bisa membikin komposisi hardscape yang baik hasilnya akan kacau ya teman-teman, kelihatan jelek, tatanannya kurang baik, gak masuk akal, air terjunnya mungkin lebih besar dari gunungnya dan segala macam dengan tetek bengeknya, jadi masalah yang muncul itu akan lebih kompleks ketika kalian menggunakan tema-tema seperti ini, seperti gambar yang saya tunjukin ini kan bagus banget ya, ini dibikin oleh pemula. Ini setidaknya dibikin oleh skaper yang punya pengalaman banyak untuk bagaimana caranya membuat hardscape yang baik. Itu pun saya yakin kebanyakan foto ini dibikin di awal tanam, bukan kondisi yang sudah berbulan. Karena aquascape itu adalah pada dasarnya kenikmatan itu di akhir bukan di awal, jadi awal itu adalah proses nol kita, nah barulah kita melewati cobaan beberapa minggu atau beberapa bulan, aquascape itu baru bisa dikatakan sukses atau gagal. Oke, jadi selanjutnya adalah tema-tema seperti ini. Nah juga apabila kalian ingin menambahkan jembatan-jembatan ya seperti ini, terus kemudian kayu-kayuan seperti ini ya, atau barangkali kalian tambahkan ada jalan raya, rel kereta api, dan segala macam tetek bengeknya. Jadi intinya gini, kalian bagi para pemula untuk aquascape itu dipusingkan oleh hal-hal non-tanaman. Jadi objek-objek seperti itu sebenarnya akan mengalihkan fokus kalian yang sebenarnya itu bisa berakibat fatal, karena kalian tidak fokus pada perlengkapan lain, seperti jenis tanaman apa yang bisa hidup di aquascape kalian, lampunya harus berapa, parameter airnya harus bagaimana, filternya, suhunya gimana, CO2-nya, jadi aquascape kalian kemungkinan besar akan gagal tidak sesuai ekspektasi kalian ya. Tapi di sini bukan Gatul Kuatik namanya kalau tidak bisa memberikan ya, sebaliknya ya. Sebenarnya yang cocok tema yang seperti apa sih? Yang pertama menggunakan tanaman-tanaman yang low maintenance yang pertumbuhannya lama. Bisa kalian lihat di sini adalah Echinodorus, ini tanaman yang gampang, minim perawatan, tidak perlu kalian pangkas dengan rutin. Dan jenis-jenis Echinodorus itu banyak banget. Seperti di foto ini kita bisa lihat ada Echinodorus Red Diamond, Amazon Sword, kemudian Ocelot Brown, dan Sagittaria juga ada di situ ya. Tema-tema seperti ini gampang banget bisa kalian hidupkan dengan minimum CO2, dana tidak membutuhkan perawatan yang ekstra, bisa kalian tinggal-tinggal, kalian jarang WC, jarang perawatan tuh pertumbuhannya lebih lambat dan lebih mudah untuk hidup daripada tema-tema yang lain. Nah dengan tanaman yang tumbuh seperti ini, tuh buat pemula sangat cocok karena esensinya bagaimana kita harus mengenal tanaman itu dan berhasil menghidupkan dia gitu ya, baru kita main ke hardscape atau yang lain setelah kita mengenal karakter tanaman itu sendiri. Dan satu lagi, tema-tema menggunakan tanaman-tanaman seperti di foto saya ini adalah tanaman-tanaman yang bisa berumur panjang ya teman-teman, bisa berumur sampai tahunan selama itu masih dirawat, sedangkan tanaman-tanaman yang dominannya stem itu umurnya gak panjang, apalagi kita tidak mampu melakukannya dengan maksimal, tidak sampai tahunan lah, 2 bulan 3 bulan aja itu bisa pada rontok semua. Nah terus kalian menggunakan jenis-jenis pakis yang minim perawatan pertumbuhannya lama sehingga sangat-sangat cocok bagi pemula. Tema-tema seperti itu bagus kok, jadi ketika kalian memiliki aquascape dengan tanaman yang tumbuh bagus bisa dipastikan aquascape kalian bisa dinikmati dengan bagus pula. Terus selanjutnya kita lihat foto yang ini. Nah tema-tema seperti ini ya, ini ada yang menggunakan pasir silika ataupun pasir sungai coklat, di dalamnya ada anubias, ada cryptocorin, ada pakis dengan tema yang berpusat di tengah sehingga ada spesi depan kiri kanan yang luas sehingga lebih enak dinikmati gitu ya.
fokusnya di tengah sehingga aquascape hardscape-nya bagus, tidak merusak pemandangan, tanamannya pun mudah hidupnya. Nah, tema-tema seperti ini yang barusan saya singgung itu minim perawatan, kalian tidak perlu pangkas, cukup tanam, kalian ganti air rutin, kasih pupuk, udah selesai selama lampunya sesuai. Kita lanjutkan lagi, tema seperti ini. Nah, ada juga stem-stem yang gampang seperti di gambar ini. Tema seperti ini bisa berumur sampai tahunan teman-teman, sampai 2 tahun 3 tahun tuh kalian tidak perlu bongkar tanaman kalian masih bisa bertahan. Dengan tanaman yang banyak kemungkinan kelebihan nitrat-nitrit pupuk itu akan semakin minim ya. Karena banyak tanaman yang bisa menyedot kelebihan nutrisi itu tadi. Sehingga munculnya algae bisa ditekan ya teman-teman. Tentunya pemilihan tanaman yang tepat, jangan banyak tapi tanamannya pada gak hidup. Kalau seperti itu maka malah muncul algae. Karena kematian tanaman bahan organik itu akan menghasilkan amoniak yang itu merupakan bahan baku pemicu tumbuhnya algae, sehingga masalah algae itu muncul meningkatkan kemungkinan akan gagal. Dan yang cocok apa? Yang cocok adalah tema-tema aquascape plus tanamannya yang minim akan resiko, minim perawatan, sehingga kemungkinan untuk gagalnya bisa diperkecil. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Apabila ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Saya minta maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin informasi yang tidak benar, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, jangan sampai lupa di subscribe channel saya ini ya bagi yang belum subscribe. See you next time, bye bye.